Belakangan ini, jelang hari Natal, biasanya ada aja yang diributin warga Indonesia. Lucunya, selain bahas soal hubungan antara umat Islam dengan umat Katolik dan Protestan, ada juga yang sempet-sempetnya nyinyirin Banser yang punya kebiasaan jaga gereja di sekitar perayaan Natal. Padahal, tradisi Banser jaga gereja awalnya dari arahan Gus Dur dan melibatkan isu besar yang bisa memecah belah Indonesia. Jadi bukan soal kepentingan sempit umat satu agama aja. Kita maklum aja kalau banyak yang salah paham dengan Banser. Meski berstatus pasukan keamanan paramiliter yang biasanya terkesan seram, Banser NU memang tak jarang digambarkan secara komikal, lugu, dan jenaka. Jadi banyak yang mengira Banser ini nggak ngerti apa-apa. Salah satu cerita di bawah ini bisa jadi contoh. Alkisah di masa hidupnya, Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid yang tengah melakukan perjalanan udara akan mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Meskipun berstatus presiden, pria yang biasa disapa Gus Dur ini tetaplah tokoh ikonik NU. Maka kedatangannya bukan cuma diamankan oleh Pas Pampres, tapi juga pasukan dari Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama alias Banser NU yang selalu terpanggil untuk mengawal para kiai dan tokoh NU di daerahnya masing-masing. Begitu menerima kabar pesawat presiden telah mendarat, seorang anggota Banser yang dapat tugas memonitor kedatangan langsung melapor kepada komandannya lewat handy-talkie. "Halo Roger, lapor. Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid." Demikian laporan anggota Banser itu yang langsung disambut tawa gergeran dari yang mendengarnya. Sebab ia tak sengaja menukar nama Presiden Abdurrahman Wahid dengan nama Bandara Abdurrahman Saleh. Itu cuma satu dari sekian banyak cerita humor tentang Banser. Pasukan keamanan yang berdiri sejak 1930 ini belakangan punya image lain soal tradisinya menjaga keamanan berbagai gereja di sekitar momen perayaan Natal. Tradisi mengamankan gereja ini cukup mengundang pro kontra. Di satu sisi, banyak yang memuji perwujudan nyata dari nilai-nilai kerukunan antar agama yang ditunjukkan Banser. Tapi sekelompok minoritas intoleran mengejek karena Banser terkesan lebih membela umat agama lain. Ya namanya juga orang intoleran, kalau ngomong suka ngada-ngada. Bansernya sendiri sih cuek-cuek aja diejek kayak begitu. Mereka tetap setia dengan tradisi baiknya, ikut melindungi saudara-saudara se-Indonesia yang berbeda agama. Ngomong-ngomong, gimana sih awalnya Banser ini sampai punya tradisi menjaga gereja di saat Natal? Berawal dari akhir dekade 1990-an, jelang runtuhnya rezim Orde Baru, muncul berbagai upaya memecah belah masyarakat, termasuk mengadu domba umat Muslim dengan penganut Katolik dan Protestan. Tahun 1996, sebuah kerusuhan pecah yang berbuntut pembakaran gereja di Situbondo. Gus Dur, yang saat itu tengah menjadi Ketua Umum PBNU, meresponnya dengan mengarahkan Banser untuk menjaga keamanan berbagai gereja di wilayah Tapalkuda, Jawa Timur, meliputi wilayah Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo. Gus Dur mengerti betul kerusuhan tersebut direkayasa kekuatan politik tertentu untuk memicu kerusuhan serupa di wilayah sekitarnya. Karenanya, ia segera mencegat skenario ini dengan menempatkan pasukan Banser NU mengamankan gereja. Keadaan menjadi lebih terkendali. Tapi upaya serupa untuk mengadu domba masyarakat masih terus dilakukan, bahkan melibatkan perencanaan yang lebih canggih. Malam Natal 24 Desember tahun 2000, secara beruntun bom meledak di sejumlah gereja di wilayah Medan, Pematang Siantar, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Pangandaran, Kudus, Mojokerto, dan Mataram. Di antara riuh kabar ledakan bom gereja, di Mojokerto, seorang anggota Banser yang tengah mengamankan gereja memergoki sebuah bingkisan mencurigakan yang memang berisi bom. Ia membawa bom itu menjauhi gereja. Di tengah upayanya, bom meledak. Ia menjadi martir demi menyelamatkan banyak nyawa lain yang tengah merayakan malam Natal. Anggota Banser itu bernama Rianto. Ia wafat seketika di tengah ledakan, tapi namanya abadi sebagai pahlawan kemanusiaan. Upaya memecah belah masyarakat berhasil dibendung, dan penduduk Indonesia yang majemuk masih tetap bisa hidup bersama dengan rukun sampai hari ini. Peristiwa gugurnya Rianto menumbuhkan babak baru dalam tradisi Banser menjaga rumah ibadah agama lain. Bermula dari upaya Gus Dur untuk mencegah siasat keji mengadu domba warga, menjadi tradisi rutin sekaligus menghormati legasi yang ditinggalkan almarhum Rianto. Kenapa yang dijaga gereja dan tempat ibadah agama lain, bukannya musola atau masjid?
Faktanya, di Indonesia yang sering menghadapi ancaman gangguan keamanan memang kelompok agama minoritas selain Islam. Justru itu menunjukkan Banser ngerti dengan apa yang mereka lakukan. Di mana ada potensi ancaman, di sana mereka berjaga. Bayangkan kalau Banser sibuk menjaga masjid yang sedang aman-aman saja. Padahal yang berpotensi menghadapi bahaya, gereja. Kan malah nggak jelas fungsinya sebagai pasukan keamanan. Pihak-pihak yang mengejek tradisi ini melecehkan pengorbanan Rianto, menganggap Banser sebagai pasukan bayaran gereja adalah orang-orang yang buta tentang nilai-nilai kemanusiaan. Upaya Banser menjaga gereja dan umat agama lain adalah tradisi yang saat ini menjadi simbolisasi perilaku kemanusiaan yang juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Mereka mewakili wajah ramah keagamaan, menggambarkan persaudaraan melampaui batas-batas keagamaan. Tradisi ini menjadi pelajaran bahwa agama tak perlu diperlakukan sebagai alasan untuk memisahkan. Banser seringkali digambarkan dengan berbagai sikap lugu dan sederhananya. Tapi dari tradisi menjaga gereja, kita belajar komitmen kuat mereka kepada nilai-nilai kemanusiaan. Menjelang malam Natal ini, Main TV mengucapkan Selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Di sela suasana kegembiraan Natal, mari kita sempatkan untuk mendoakan almarhum Rianto. Semoga pengorbanan almarhum menjadi simbol yang menguatkan kerukunan dan persatuan antara sesama warga, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, dan golongan.